dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dan pelantikan pengurus OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad masa bakti 2020-2021 hari Selasa tanggal 10 November 2020 segera dimulai. Barisan disiapkan oleh masing-masing pemimpin peleton. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Hormat. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Dekat. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Upacara peringatan Hari Pahlawan dan pelantikan OSIS tanggal 10 November 2020. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pahlawan. Indonesia
Marilah sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada para ulama, para kiai, para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dan berjuang untuk mempertahankannya. Mereka semuanya lahumul Fatihah. Terima kasih. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Sejarah Hari Pahlawan 10 November 1945. Setiap 10 November, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan. Ditetapkannya 10 November sebagai Hari Pahlawan bukan tanpa alasan. 10 November 1945 merupakan pertempuran antara arah Surabaya dengan tentara Belanda. Peristiwa itu bermula dari kedatangan tentara sekutu ke Surabaya pada Oktober 1945 yang dipimpin oleh Jenderal Malabi. Mereka melakukan aksi seremonial dengan berjalan ke berbagai sudut kota untuk melihat situasi. Pada 30 Oktober 1945, perwira kerajaan Inggris itu tewas akibat mobil yang ditumpanginya hangus terbakar. Beberapa sumber menyebutkan Malabi tewas setelah aksi tembak-menembak terhadap penduduk Surabaya. Terbunuhnya Malabi itu pun memantik kemarahan dari tentara sekutu. Tepat pada 9 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kepada warga Surabaya melalui selebaran kertas. Ultimatum tersebut berisi tentang tuntutan agar warga Surabaya menyerahkan semua senjata kepada tentara sekutu sebelum jam 6 pagi hari berikutnya. 10 November 1945,
Namun, warga Surabaya menolak tuntutan itu. Pertempuran antara kedua pihak pun tak terelakkan. Pertempuran yang berlangsung lebih dari 3 minggu itu memakan ribuan korban jiwa di pihak Indonesia. Salah satu tokoh kunci yang terkenal pada saat perjuangan itu adalah Bung Tomo, yang mampu menyalakan semangat perjuangan rakyat lewat siaran-siaran di dunia. Itu merupakan sekilas tentang perjuangan para pahlawan bagi bangsa ini dalam memperoleh kemerdekaan Indonesia. Bangsa besar adalah bangsa menghargai jasa para pahlawannya. Seperti kata Bung Karno, negara yang besar adalah yang tidak melupakan jas merah. Artinya, kita akan merupakan sejarah satu bangsa tersebut. Tanpa jasa mereka, kita tidak bisa menjadi bangsa dan negara Indonesia seperti sekarang. Bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain, melainkan hasil dari perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raga para saudara pejuang. Akan sangat ironi bila memperingati Hari Pahlawan sebatas seremoni saja, tanpa mengambil taulatan dari nilai-nilai perjuangan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sebagai generasi muda, kita harus mampu memberi makna baru atas tonggak bersejarah kepahlawanan dengan misi kemerdekaan sesuai pengembangan zaman. Bangsa ini sedang membutuhkan banyak pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, Indonesia yang adil dan demokratis, dan Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Karakteristik seorang pahlawan adalah jujur, pemberani, dan rela melakukan apapun demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang harus berjuang untuk menjadi pahlawan. Karena itu, Hari Pahlawan tidak hanya pada 10 November, tetapi berlangsung setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, peringatan Hari Pahlawan sebaiknya dijadikan momentum sebagai hari yang besar yang didirikan secara khidmat dan dengan rasa kebanggaan yang besar, karena merupakan kesempatan bagi seluruh bangsa untuk mengenang jasa-jasa pengorbanan para pejuang yang tak terhitung jumlahnya dalam perjuangan bersama bagi rakyat tegaknya Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Menyanyikan gugur bunga. Pahlawanku
Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi pengasuh pesantren Sabilur Rasyad Kiai Haji Marzuki Mustahar, Kiai Haji Ahmad Warsito, yang kami hormati segenap Dewan Guru dan pegawai SMP Islam Sabilur Rasyad, yang saya cintai dan saya banggakan, semua anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Sabilur Rasyad. Pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berterima kasih kepada para syuhada, para pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari para penjajah dan juga mempertahankannya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi penerus bangsa, kalian sebagai pelajar, tugas utamanya adalah belajar dengan sungguh-sungguhnya, belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, agar nantinya kalian yang ke depan bisa menjadi pemimpin bangsa, karena kalian punya bekal pengetahuan, punya bekal spiritual, punya bekal keterampilan. Dengan bekal itu semuanya kalian bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Kedua, karena hari ini juga bertepatan dengan pelantikan pengurus OSIS, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengurus OSIS periode 2019-2020 yang telah mengabdikan dirinya dengan dedikasi yang tinggi, sehingga seluruh program-program OSIS bisa berjalan dengan baik, dan itu tentunya bermanfaat sekali bagi SMP Islam Sabilur Rasyad. Dua kalinya saya berpesan, untuk OSIS yang akan dilantik pada hari ini periode 2020-2021, tentunya kalian teruskan program-program baik yang telah dirintis dan dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya, dan yang kedua, ciptakanlah inovasi-inovasi baru yang kreatif, sehingga OSIS pada tahun ini bisa lebih baik daripada OSIS tahun sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan surat keputusan seluruh OSIS masa bakti 2020-2021 dimohon maju ke depan. Surat keputusan Kepala SMP Islam Sabilur Rasyad nomor 015-OSIS-SMPI.SR-10-2020 tentang susunan pengurus OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad periode 2020-2021. Menimbang, 1. Bahwa satu-satunya wadah organisasi siswa adalah organisasi siswa intrasekolah. 2. Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembinaan OSIS adalah kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
kesiswaan dan unsur pembina. 3. Bahwa perlunya mengangkat dan mengesahkan kepengurusan OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad masa bakti 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang pembinaan kesiswaan. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat dan mengesahkan pengurus OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad sebagaimana pada lampiran 1 keputusan ini. 2. Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebaskan kepada anggaran yang relevan. 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang tanggal 10 Oktober 2020. Kepala SMP Islam Sabilur Rasyad Islahuddin SSMPDI. Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 015-SPI-SR-10-2020 tentang pengangkatan pengurus OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad. Susunan pengurus OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad periode 2020-2021. Penasehat Islahuddin SSMPDI. Pembina Silva Ahmad Faizuddin SPDI. Ketua 1 Muhammad Ivan Zamroni. Ketua 2 Muhammad Sultan Naufal. Sekretaris 1 Amelia Saskia Nareswari. Sekretaris 2 Nur Hikmah. Bendahara 1 Laila Salma Azizah. Bendahara 2 Dia Putri Zafarani. Seksi bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nurwil dan Labib Sri Tanahas Ali Ahmad, Muhammad Royhan Taufik Asror, Aulifia Fasa Az-Zahra. Seksi bidang berbangsa dan bela negara Laila Rahmawati, Iklil Nauratul Karimah, Muhammad Zaid Zamroni, Awalu Dikri Agam Bayang Fathur Rahman. Seksi bidang pendidikan, berorganisasi dan kepemimpinan Ahmad Zaki Mura'an Habibi, Muhammad Naufal Hasbillah, Fairoza Zahwa Nafisa, Nur Anissa. Seksi bidang kepribadian dan budi pekerti luhur Muhammad Hisham Hani, Rizky Gusti Maulana, Syahrul Fadli, Amelia Marisa Bella. Seksi bidang kesegaran jasmani dan daya kreasi Muhammad Afwan Sahi, Muhammad Mu'inuddin Wafa, Natania Faiza Kistawianti, Ziana Fatina El Isma. Seksi bidang kewirausahaan Muhammad Dikri Fardalil Arif, Mikail Rahman Hakim Setiadi, Nauhifa Rihawatul Aish, Elmira Zahwa Anendra. Seksi bidang persepsi, apresiasi dan kreasi seni Bening Banyu Segoro, Mufidatul Khusana, Albar Bayu Pradana, Ahmad Husain Fata Al Hidayah Basori.
Ditetapkan di Malang tanggal 10 Oktober 2020 Kepala SMP Islam Sabilur Rasyad Islahuddin SSMPDI. Pembacaan ikrar pengurus OSIS oleh kepala sekolah dan diikuti seluruh anggota OSIS. Sebelum kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad masa bakti 2020-2021, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Jawab yang serempak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad masa bakti 2020-2021? 2. Sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Islam Sabilur Rasyad? 3. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswi di SMP Islam Sabilur Rasyad? Yang terakhir, bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, orang-orang dan sekolah kalian? Terima kasih. Sekarang bendera merah putih bisa diangkat. Oke, sekarang ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami pengurus OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad masa bakti 2020-2021 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi teladan dalam penegakan tata tertib sekolah. 3. Menjunjung tinggi nama alma mater SMP Islam Sabilur Rasyad dengan prestasi dan akhlakul karimah. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMP Islam Sabilur Rasyad dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMP Islam Sabilur Rasyad. Oke, sekarang bisa dilepas bendera merah putihnya. Mudah-mudahan kalian semuanya nanti bisa mengubah amanah dengan sebaik-baiknya.
bendera OSIS dari Ketua OSIS Masa Bakti 2019-2020 kepada kepala sekolah dan dari kepala sekolah kepada Ketua OSIS Masa Bakti 2020-2021. Pemberian SK kepada pengurus OSIS 2020-2021. Yang namanya sama Pak Batu, kemudian diserahkan SK-nya oleh Dr. Muhammad Ivan Zamrani, Muhammad Sultan Naufal, Amelia Saskia Nariswara, Nur Hikmah, Laila Salma Azizah, Dia Putri Zaharan, Nurulman Latuk, Sri Manahas Ali Ahmad, Muhammad Raihan Naifid Asad, Olivia Tasa Azhar, Laila Rahmawati, Iqlil Nauratul Karimah, Muhammad Zaid Zamrani, Awalu Tigrin Akam Bayang Faturahman, Ahmad Zaki Muraan Habibi, Muhammad Naufal Asbillah, Fairuza Zahwa Nafisah, Nur Anissa, Muhammad Hisham Hamid, Istri Kusri Maulana, Tahrul Fadli, Amelia Marisa Bella, Muhammad Afwan Syahid, Muhammad Mu'ainuddin Wafa, Natania Faiza Kisnawiyanti, Ziana Fatima Al-Isma, Muhammad Fikri Fardanil Arif, Mikael Rahman Hakim Setiadi, Nawifa Rihawatul Aishid, Elmira Zahwa Anendra, Nina Yusuf, Mufidatul Fusana, Albar Bayu Pradana, Ahmad Husain, Tata Al-Hidayah Basar. Sertifikat penghargaan kepada seluruh anggota OSIS Masa Bakti 2019-2020. Rahmadi Ansari Wahid selaku Ketua OSIS periode 2019-2020. Muhammad Fahmi Maulana selaku Ketua 2 periode 2019-2020. Alicia Lian Nabila Putri Ansori selaku Sekretaris 2, Sekretaris 1. Albar Bayu Pradana, Hani Asha Aryani selaku Bendahara OSIS. Bening Banyu Segoro,
Andika Wardana Putra di Keimanan dan Ketakwaan. Ira Hasina Faizatul Arifiyah Muhammad Bahrul Ulum Nidul Hidayatur Rahmah Tio Agus Winata Amelia Saskia Nareswar Erika Desi Rahmawati Muhammad Alawi Hasan Taslim Ahmad Farhan Mu'afif Muhammad Hisham Hanif Yakuta Haula Wildan Muhammad Dawid Mahali Fikri Laila Salma Azizah Eva Keral Anggar Muhammad Fikri Fardanil Arif Muhammad Ivan Zamrani Waliuddin Ihsan Muhammad Farid Kalyanandana Fairoza Zahwa Nafisah Sahrul Fadli Rizka Sofia Nazifa Rihadatul Aish Muhammad Zidan Syafiuddin Ihsan Rosa Istiqomah Cinta Aulia Nur Rahmah Nur Ilma Ulin Muha Muhammad Akmal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Go!